Kita lagi di mall tuh pasti kan ada promo-promo gitu ya. Nah, kadang kita beli dua gratis satu. Terus hari ini tuh hari terakhir banget. Itu kayak psikologi kita tuh kayak pengen langsung beli gitu, pengen dapetin tuh barang. Nah, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Coach Antonius Arif. Nah, sekali ini dengan aku Karin. Kali ini kita mau bahas kalau misalkan kita lagi di mall tuh pasti kan ada promo-promo gitu ya. Nah, kadang kita beli dua gratis satu. Terus hari ini tuh hari terakhir banget. Itu kayak psikologi kita tuh kayak pengen langsung beli gitu, pengen dapetin tuh barang. Nah, itu tuh kenapa ya? Kita tanya ke Coach Adi ya. Hai Coach. Halo Karin, halo Sehat semuanya. Coach. Halo, halo. Lagi musim apa nih Coach di Makassar nih Coach? Musim durian, Oh ya Coach, kirimin dong Coach. doyan ya. Doyan Durian Coach. di Jakarta juga banyak. Iya Coach. Coach, aku mau tanya nih. Nih pasti kalau teman-teman sering ikut public seminarnya Corpora nih pasti sudah nggak asing nih sama muka Coach Adi. Tapi yang belum nih Pak, aku kenalin dulu nih Coach Adi Winata ini tuh salah satu coach favorit aku sih sebenarnya. Nah ini otoresnya dari Coach Arif juga gitu. Oke, nah ini aku sama Coach Adi Winata nih. Coach, aku mau tanya nih Coach. Yes. Kan kalau kadang kita ke mall gitu ya hari Sabtu Minggu gitu kan kadang ada yang bikin bazar di tengah-tengah mall gitu kan Coach. Ya. Nah, itu tuh kadang ada yang bilang ini tuh hari terakhir tahu Kak beli dua gratis satu gitu. Nah, itu tuh kayak gue kayaknya harus beli nih. Ini cuma ini hari terakhir nih hari ini nih apalagi beli dua gratis satu. Nah, itu tuh kenapa ya Coach? Kenapa kita tuh mau beli kalau misalkan kita ada promo-promo yang menarik kayak gitu Coach? Wah, itu godaan yang paling sulit di ini nih ya. Itu godaan yang paling sulit dilawan lah ya. Apalagi kalau kita lagi tenang-tenang jalan di mall gitu terus ada yang ngeluarin, kakak hari ini basar hari terakhir loh, ini pas beli dua gratis satu atau ya beli satu bawa pulang dua. Waduh, itu Iya. emang gimana gitu. Apalagi kebetulan yang ditawarin gitu yang memang kita seneng ya, kayak kalau Iya. kayak aku gitu senengnya burger misalnya. Waduh, udah ada itu susah banget. Kenapa? Karena kita itu manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Jadi kalau kita sosial itu makhluk sosial maksudnya apa? Kita itu maunya itu bareng-bareng ya, ber, ber, berhubungan, bercengkrama dengan orang lain. Sehingga pada saat itu hal itu ditantang atau dilawan, diiming-imingi, itu kita menjadi secara pikiran bawah sadar kita merasa tertantang. Jadi kita merasa kayak, aduh jangan sampai saya nggak dapat gitu. Aduh ini kesempatannya gitu loh. Aduh ini jangan sampai saya nggak terikut ya. Yang lain dapat saya nggak dapat. Jadi kita takut tidak terlibat ya. Kalau bahasa Inggrisnya FOMO ya, fear of missing out ya, ketakutan sehingga tidak terlibat tidak ngikut lah istilahnya ya. Karena manusia memang itu manusia yang makhluk sosial. Satu sisi bagus ya, sisi yang kurang bagusnya itu kita jadi kayak orang yang ya orang kepo lah istilahnya ya. Tapi itulah yang digunakan oleh pebisnis supaya bisa jualannya lebih lancar ya. Karin pernah nggak hadapin atau pernah nggak ngalamin orang di jalan kayak di mana kayak di mall itu ada kerumunan orang, terus kita secara nggak sadar ngikut berjalan ke arah kerumunan itu. Benar kan? Kenapa? Mau tahu ini ada apa sih? Ada apa sih? Ya, ada apa ya kerja gitu ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Oh, ternyata anak-anak aja yang lagi nangis. Ya udah, lanjut jalan. Tapi kalau misalnya, ini ada apa ya? Ada apa ya? Kak, ada apa kak? Misalnya tanya orang di samping. Ini lagi sale, buy one get one. Oh ya, iya. Waduh, jadi ngikut juga. Padahal nggak ada rencana beli, ya kan? Iya. Emang, karena kenapa? Kita makhluk yang kepo, ya, makhluk yang sosial lah ya, bukan kepo lah ya. Jangan ngomong kepo, jangan ngomong kepo. Kita makhluk yang sosial yang pengen terlibat, pengen sama, nggak mau kalah, kayak gitulah. Nah itu emang ini yang dipakai oleh banyak bisnis untuk sehingga menggunakan teknik-teknik promosi atau marketing yang bisa membantu jualannya gitulah istilahnya ya. Sell misalnya sell 50% plus 30% last day. Wah, cepet-cepet tuh kita biasanya. Biar tadinya nggak pengen beli juga
Masuklah, lihat-lihat, siapa tahu ada yang cocok, siapa tahu ada yang butuh gitu, padahal mah nggak butuh-butuh amat, gitu Iya, kan? betul. Ya emang itulah cara pebisnis untuk menarik kita, gitu. Saya kira gitu sih, Karin. Oke, Coach. Kalau misalkan dilihat dari segi pebisnis ya, Coach, Hmm. bisa nggak sih, Coach, misalkan apa aja yang bisa membuat psikologi untuk para customer itu bisa kayak, gue harus beli nih, gue harus dapat nih promo ini gitu, apa aja sih, Coach? Oh banyak sih, salah satunya itu ya, salah satunya itu bikin limited offer ya, penawaran terbatas ya. Tapi ada catatannya nih, ada bintangnya nih kalau penawaran terbatas. Harus benar-benar tegas dengan penawaran terbatasnya. Kenapa? Kalau kita nggak tegas, lama-kelamaan orang juga akan menyadari. Contoh ya, toko, saya nggak perlu, jangan sebut merek deh. Ada departemen store yang udah terkenal selalu diskon. Benar nggak? Iya. Ada kan departemen tertentu kan kita udah tahu, ini mah selalu diskon, walaupun di situ di sale 70%, seumur hidup dari 1 Januari sampai 31 Desember tetap aja tulis 70% diskon. Iya, Ya kan? betul. Akibatnya apa? Kita masuk nggak? Ya nggak juga sih. Kenapa? Karena kita udah tahu. Ya, saya pernah ngalamin berapa tahun lalu tuh waktu itu saya pengen ngikutin sebuah kelas online ya. Saya ditawarin, memang sih di emailnya dikatakan ini kelas online luar negeri ya. Jadi harganya dalam US dollar. Ya, ditawarin kalau bayar sampai tanggal tertentu, misalnya lah misalnya 15 November, misalnya gitu, bilangnya gitu ya, 15 November, maka saya bayarnya cukup $100. Nah, ya, setelah itu tidak bisa lagi. Bukan jadi mahal loh, bukan jadi mahal. Cuma benar-benar bisa mendaftar sampai 15 November. Habis itu ditutup. Nah, saya mikir, ikut nggak, mikir. Akhirnya karena sibuk, kelewatan 1 hari doang, 1 hari. Cepet-cepet mau daftar, udah hilang. Saya pikir gini, iseng-iseng email aja orangnya. Siapa tahu masih mau dibantuin gitu kan. Kita kan biasa orang Indonesia, bolehlah kak bantuin biar selesai 1 hari doang. Biasalah orang Indonesia, bener ya, tawar-menawar gitu kan. Nah, saya iseng coba, saya emailin dah. I'm sorry, I forget gini, karena sibuk itu saya bisa nggak, masih boleh nggak saya ikut, walaupun harganya lebih mahal. Saya bakal ngomong gitu, walaupun harganya lebih mahal, boleh nggak? Ditolak loh. Saya ditolak loh. Ditolak mentah-mentah. Sorry, kita benar-benar selesai lewat. Kalau mau tunggu tahun depan. Waduh, saya bilang ya udah deh. Nyesel saya. Ya udah. Makanya limited offer itu benar-benar teman-teman harus tegas ngikutin, jangan main-main dengan itunya ya. Nah, akibatnya apa? Tahun depannya begitu saya dapat email yang sama, waduh, hari kedua saya udah daftar. Karena saya tahu udah kapok kan, udah pernah kena tahun kemarin kan, mau ngikut nggak bisa gitu loh. Jadi kapok saya. Nah, itu akibatnya. Tapi coach, apakah boleh bulan ini terus bulan depan ulang lagi? Boleh, nggak apa-apa. Jadi bulan ini misalnya sampai tanggal 10, terus bulan depan tanggal 1 sampai tanggal 10 lagi. Boleh. Gitu. Yang nggak boleh apa? Tanggal 1 sampai tanggal 10, di-extend lagi ke tanggal 15, di-extend lagi ke tanggal 20, di-extend lagi ke tanggal sampai 30. Itu jangan, ya sama aja bohong itu nah. Ya kan? Ya sama aja bohong, sama aja dengan yang toko department store yang selalu diskon tadi gitu. Jadi limited offer-nya benar-benar harus limited offer dan harganya kalau bisa selain itu psikologi lain lagi itu apa? Disandingkan. Harganya disandingkan. Maksudnya disandingkan gimana? Jangan membuat offer hanya satu, ya. Kalau teman-teman perhatikan contoh yang paling unik itu Starbucks nggak apa-apa ya kalau Starbucks sebut merek kan sudah generik juga ya. Starbucks dan juga saya yakin beberapa chain kopi ya. Starbucks itu kenapa saya ngomong Starbucks? Karena saya paling sering ke Starbucks. Ke tempat lainnya agak kurang lah. Tall, Grande, Venti, ya kan? Minumannya kan, benar nggak? Tall, Grande, Venti. Kenapa sih harus 3? Kenapa nggak Grande dan Venti aja, 2 aja? Emang sengaja. Jadi strateginya Starbucks emang sengaja. 1 dibuat murah, 1 dibuat sedang, 1 dibuat mahal. Sehingga orang itu langsung bandingkan yang ini ke yang tall ke Venti itu dibuat jaraknya perbedaan harganya agak banyak. Tapi Venti ke Grande perbedaannya agak nggak sebanyak dari tall ke Venti. Kenapa? Psikologinya kita kan melihat tall Venti. Wah, beda ya. Ya udah deh Venti deh. Kalau tall mah terlalu kecil, Venti deh Venti. Tapi Venti sama Grande mah beda dikit. Tanggung ya udah Grande aja deh. Nah, itu.
Akibatnya apa? Ya grande. Padahal sebenarnya kalau mau kita pikir-pikir, yang Starbucks jual itu si tol doang dengan grande. Venti itu untuk membujuk orang secara bawah sadar supaya ngambil yang gede, yang grande, kayak gitu ya. Jadi strategi harga itu memang salah satunya triknya seperti gitu ya. Jadi kalau misalnya jualan paket lah ya, teman-teman jangan bikin 2 paket aja. Paket makan, maksudnya paket apa? Paket makanan ya. Pakai makanan jangan bikin 2 paket aja ya. Contoh ya, kalau di Makassar itu ada pangsit mie ya. Pangsit mie kalau di luar Makassar terkenalnya dengan pangsit mie ujung pandang ya. Kalau di kami di sini kami ngomongnya cuma pangsit mie. Kenapa? Karena semuanya pangsit mie ujung pandang. Ya, adanya di Makassar soalnya ya kan. Nah, jadi kalau ke tempat pangsit mie di Makassar, kita udah tahu tuh. Yang kecil misalnya harganya 36.000. Yang besar itu bisa cuma 38.000 doang. Beda 2.000 doang. Kalau Karin, pesennya mana? Yang gede dong, Coach. Kan beda Iya, 2.000. beda 2.000 kan, sekali yang gede. Bener nggak? Sekali yang gede. Iya. Padahal kalau datang, bedanya cuma beda di minyak. Minyak dong lebih banyak. Ya mie mah murah. Isi daging-dagingnya itu mah sama aja gitu loh. Ya triknya aja supaya dia dapat omset lebih gede. Kayak gitu loh ya. Jadi itu contoh-contoh mensandingkan harga supaya kita bisa jualannya lebih maksimal ya. Kemudian apalagi ya psikologis harga. Satu lagi mungkin the rule of nine. Kalau di luar negeri sih the rule of nine. Kalau Indonesia biasanya pakai seven. Maksudnya apa? Harganya jangan bulat. Teman-teman pengen jual 150.000 misalnya. Jangan ditaruh harganya 150.000. Pasarnya 149.950 misalnya. Atau 100 kalau karena Indonesia sering juga yang muncul adalah 147.000. Nggak apa-apa, kita rugi 1.000 atau bahkan rugi Rp100, misalnya 149.900, itu kan kita merelakan Rp100. Tapi kesannya barang Anda harganya bukan 150, tapi harganya 140.000. Gitu ya. Itu efeknya akan lebih terasa kalau harganya antara 500 dengan 400 misalnya. Jadi jangan pasang harga 500.000, tapi pasanglah harga 497.000 misalnya, 499.000 misalnya. Kita relakan Rp1.000, tapi barang kita terlihat harganya 400.000. Padahal kan ada 99.000-nya di belakang. Sebenarnya Rp1.000 juga ada 500.000. Ya, jadi itu psikologi harga lah, di mana teman-teman juga bisa gunakan itu untuk membantu penjualan lebih mudah terjadi. Kayak gitu, Karin. Oke, Coach, ini menarik banget nih untuk para pebisnis kalau misalkan mau bikin promosi nih, ada tipsnya dari Coach Adi. Oke, Coach, menurut aku cukup nih. Nanti kalau misalkan aku ada pertanyaan lagi, kita bikin video lagi ya, Coach. Makasih Oke, ya, Coach. boleh. Sama-sama. Oke, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama Coach Adi di video berikutnya. Oke, Coach, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan di Corporate Consulting, khususnya misalkan pelatihan public seminar, bisa kunjungi di www.corporaconsulting.com. Dan kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan sales selama 1 tahun, bisa kunjungi di salesuniversity.id. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Adi Winata. Salam Salam performance.